Bismillah. Sebelumnya terima kasih Kak Cindy. Terima kasih Kak Cindy dan Kak Dina. Mungkin aku mau cek sound dulu, suaraku jelas Kak? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Ya. Uh, Sebelumnya terima kasih banyak kepada tim Green ID. Aku sangat senang bisa mengisi sharing session pada malam hari ini. Tadi walaupun udah dikenalin sama Kak Dina sama Kak Cindy, aku mungkin izin memperkenalkan diri lagi kali ya Kak. Ya. Oke. Halo semua, bismillah, perkenalkan nama aku Sabrina Farisa. Aku biasa dipanggil Sabrina atau Dina. Jadi ada Dina, ada Kak Dina gitu ya. Sekarang kesibukanku tadi jadi seorang pengajar, jadi mentor, dan content creator. Saat ini aku juga sedang mengikuti Mika. Mika tuh Muslim Quranic Academy. Jadi aku lagi ikut akademi di Rumah Quran Aksyana. Teman-teman kalau misalnya kepo bisa banget mampir di IG-nya Mika Aksyana ya. Ini sekalian bang promo, mohon maaf ya kak. Oke, mungkin biar nggak berlama-lama langsung aja kita masuk ke materi pada malam hari ini. Jadi kali ini aku mau membawakan materi dengan judul In Your Life Grow to Build Our Best Muslim Generation. Nah, aku sengaja ambil 3 kata kunci dari judulku, yaitu kata win, grow, sama build. Boleh Kak, next slide. Oke, bismillah, kita mulai dari kata win gitu. Aku pengen tahu dong pandangan teman-teman tentang kata win itu sendiri. Boleh tolong ini ya, merespon di kolom chat gitu. Apa sih arti win bagi teman-teman? Apakah ketika teman-teman lagi ada di posisi sebagai juara, sebagai pemenang, atau apapun itu, boleh teman-teman? Jadi nomor 1, win sama dengan Barcelona. Ada lagi, ya Allah. Win sama dengan berani mencoba. Teman-teman, suaraku masih kecil kah? Win sama dengan keberhasilan. Oke, udah lumayan banyak nih ya. Banyak banget tadi yang mengartikan win sebagai berani mencoba, keberhasilan, menang, bahkan tadi apa? MU. Oke. Pertanyaannya, emang win itu harus jadi juara kah gitu? Emang iya harus jadi juara? Boleh Kak, di next slide Kak. Oke, bismillah. Di sini aku punya bagan ya teman-teman. Bagan yang pertama nih, kotak tertinggi itu yaitu zona nyaman. Ya, zona nyaman ini kita ibaratkanlah sebagai kondisi ketika kita ada di apa ya, kondisi yang membuat kita tuh merasa nyaman bukan karena apa-apa gitu, tapi karena di zona ini kita merasa nggak harus mengambil resiko yang besar gitu ya, nggak harus melawan rasa takut, nggak harus melakukan usaha untuk mencapai suatu hal gitu, pokoknya ya udah nyaman gitu, zona leha-lehanya kita mungkin gitu ya. Nah, kemudian karena hidup ini adalah pilihan gitu kan, kita diminta nih untuk memilih mau ngambil jalan yang mana nih dari zona nyaman kita ini. Apakah kita akan memilih untuk stuck atau kita memilih untuk mengeksplorasi diri gitu ya. Mencoba kenal sama diri dan nyari tahu siapa sih kita gitu. Apa sih yang kita suka, apa sih potensi diri kita gitu. Nah, aku pengen bahas dulu dari jalur yang lumayan panjang nih, yang sebelah kanan gitu ya. Masya Allah gitu ya, maha baiknya Allah. Allah tuh nggak nyuruh kita mulai dari nol gitu ya, mulai segala sesuatu dari nol. Allah tuh nggak kayak gitu. Jadi Allah tuh udah bilang kan bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah juga udah titipkan gitu. Kenapa bisa dibilang dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Karena Allah tuh udah titipkan uh, akal, pikiran, sehingga kita bisa berpikir, bisa mengambil keputusan gitu ya, bisa mengambil langkah. Dan kemudian Allah juga titipkan syakilah gitu, potensi yang berbeda-beda setiap orangnya. Nah, karena udah Allah titipkan potensi gitu ya, nggak ada manusia yang apa ya, yang nggak berguna, yang nggak punya kelebihan, itu nggak ada gitu. Kita mungkin cuma belum kenal diri kita aja gitu. Nah, kenapa kita
diharuskan untuk mengenal diri kita? Ya karena kalau teman-teman pernah dengar ada ungkapan yang bilang bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya gitu ya. Nah, kenapa sih Kak dengan mengenal diri tuh bisa jadi kenal sama Tuhan gitu? Ya dengan kita kenal nih sama diri kita jadi apa ya, lebih lebih dalam lagi gitu melihat, wah ternyata Allah tuh emang udah menciptakan kita, diri kita nih sesempurna itu gitu ya. Allah kasih kita akal, bahkan Allah kasih kita potensi gitu ya. Dari awal gitu. Allah nggak suruh kita hidup terus kayak ya udah cari aja sendiri, nggak gitu, tapi Allah udah bekelin itu gitu. Kita udah dikasih bekal sama Allah gitu. Nah, itulah kenapa tadi ketika kita mengenal diri kita, kita jadi bisa apa ya, lebih yakin gitu dengan adanya Allah gitu. Karena adanya diri kita gitu. Itu juga bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk maha kuasanya Allah gitu ya, kebesaran Allah. Nah, ketika kita udah mengeksplorasi diri kita gitu, ketika kita udah mulai kenal nih apa sih yang kita suka gitu, apa potensi yang kita punya gitu, kita sebenarnya di apa ya, dihadapkan lagi pada dua keputusan gitu ya. Ketika kita memilih untuk stuck gitu, ketika kita memilih untuk stuck, maka mungkin kita akan menciptakan garis baru tuh ke arah tulisan stuck gitu ya, menciptakan jembatan baru untuk kita ya udah diem aja. Kenapa bisa stuck aja gitu? Mungkin kita tuh sering kita tuh sebenarnya tahu kita sukanya apa, kita punya kelebihannya apa, tapi mungkin kita tuh terhalang sama insecure gitu ya, merasa kayak ah gue mah baru segini doang, gue takut salah, gue takut ini itu gitu ya, sering banget kayak gitu. Nah ketika kita merasa kayak gitu, artinya kita sedang membangun untuk perlahan-lahan sedang membangun jembatan ke arah stuck tadi tuh. Ini kan sengaja nggak aku garisin karena aku berharap orang-orang di sini nggak sampai di jembatan stuck itu ya. Nah, kemudian pilihan yang kedua adalah ketika kita memilih untuk berproses. Berproses itu ialah ketika kita udah sadar nih sama potensi kita, terus kita akhirnya apa mencari peluang gitu untuk bisa mengembangkan potensi-potensi kita itu. Nah, ketika kita lagi mencoba mencari peluang untuk mengembangkan, kita apa ya, pastinya akan dihadapkan dengan berbagai berbagai experience ya, bisa jadi gitu, bisa jadi ketika kita udah mengenal diri kita, tahu potensi kita dan kita coba kembangin, bisa jadi Allah takdirkan kita langsung berhasil gitu ya, langsung sampai di tujuan kita, bisa jadi gitu. Tapi bisa jadi juga ketika kita udah tahu potensi kita, udah mengusahakan yang terbaik, Allah kasih gagal dulu sekali. Nah biasanya kalau masih gagal satu kali, kita masih bisa bangkit gitu ya. Nah, ketika kita bangkit, akhirnya Allah takdirkan mungkin kita sampai juga di tujuan kita. Tapi ternyata banyak juga gitu, banyak juga yang ketika kita udah coba susah payah nih kenal sama diri kita. Karena kan kenal sama diri itu sebenarnya menurutku proses yang panjang gitu ya. Siapa kita, apa yang kita suka gitu. Karena itu proses yang panjang itu lumayan susah gitu. Terus setelah kita udah berhasil, udah kenal, udah tahu potensi kita ngambil jalan untuk mengembangkannya gitu, untuk berproses. Tapi ternyata qadarullah gitu, misalnya Allah takdirkan kita untuk gagal. Gagal sekali masih oke, bangkit lagi. Gagal dua kali masih oke, tapi kita mungkin ditakdirkan untuk gagal gitu. Nah, tapi teman-teman ketika apa ya, setelah kegagalan itu kita masih memilih untuk bangkit lagi gitu, pasti Allah akan membawa kita pada akhirnya ke kotak yang kuning ini, ke kotak win, kotak berhasil ya. Nah, kenapa di sini aku membuatnya seperti siklus gitu ya, garis yang nggak ada ujungnya gitu, yang dimana berproses, gagal, berhasil, gagal lagi, berproses kayak gitu. Kenapa aku membuat sebagai siklus yang nggak ada ujungnya? Nah, ini tuh udah Allah buktiin nih, ada ayatnya. Boleh di slide Kak? Nah, nih, Allah udah berfirman di surat Al-Insyirah, bahkan langsung ditegesin dalam dua ayat sekaligus gitu ya, di ayat 5 dan ayat 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tuh Allah ulangi dua kali gitu ya. Bahkan apa ya, Allah gunakan kata bersama gitu ya, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi Allah gunakan kata bersama. Itu artinya Allah tuh menunjukin bahwa eh, ketika hari ini kita merasa kesulitan, kesusahan, kebingungan gitu ya, Allah tuh sebenarnya udah sediain paket gitu sama kemudahannya, sama solusinya, sama jalannya. Cuma mungkin kita sebagai manusia itu kurang peka gitu untuk melihat petunjuk-petunjuk Allah tadi begitu. Boleh di next slide Kak? Oke, kalau tadi kita udah bahas di jalur yang cukup panjang ini, sekarang kita
ya benar kayak yang ini. Kita beralih ke yang stuck gitu ya. Nah, ketika tadi kita ada di zona nyaman gitu ya, saya mungkin mager kali ya, mager untuk udah sih ngapain gue harus susah-susah gitu ya ngambil tadi jalur yang panjang yang harus berproses harus gagal kayak gitu terus gitu ya, kenapa harus ngambil resiko, kenapa kita harus, nah itulah tadi ketika kita memilih untuk ya udahlah di sini aja gitu, kita akan diem aja gitu. Dan apa ya, sangat disayangkan sih menurutku karena waktu itu adalah satu-satunya hal yang apa ya, nggak kita kejar pun kita diem pun dia akan terus berputar gitu, dia akan terus bergerak gitu ya. Ketika kita diem gitu, apakah waktu akan ikut berhenti? Enggak gitu kan, waktu itu terus berputar gitu. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Ketika kita hari ini memilih untuk ya udah menikmati masa-masa enjoy ini, mungkin ada teman-teman yang apa ya, mungkin abis sidang gitu ya, males revisi karena merasa oh, gue lagi di zona nyaman nih gitu ya, mungkin ada teman-teman yang kayak gitu terus keenakan gitu, itu akan bikin teman-teman stuck gitu, itu akan apa ya, jadi buang waktu teman-teman. Padahal teman-teman diem pun mau sehari 2 hari sebulan pun waktu itu terus berjalan, tapi teman-teman tetap di situ, masih di zona itu. Nah, kenapa di ujungnya ini adalah gagal gitu, karena menurutku ketika kita nggak berhasil jadi apapun, nggak berhasil berubah, nggak berhasil naik tingkat, ya itu sama aja dengan kita menjadi orang yang gagal gitu ya. Allah udah kasih kita potensi tadi, Allah udah kasih kita waktu, tapi kita terus nyanyain kayak gitu. Nah, ini juga ada buktinya nih, teman-teman. Boleh di next slide, Kak? Kenapa tadi kalau kita stuck itu kita termasuk orang yang gagal? Boleh di next slide, Kak? Oke. Nah, nih Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, itu Allah sendiri yang bilang kayak gitu ya. Jadi ketika kita hari ini ada di zona nyaman dan kita memilih untuk ya udahlah gitu aja gitu ya, nggak usah repot-repot, kita bisa istirahat dulu 1 hari 2 hari gitu ya, walaupun kita seringnya jadi ketagihan gitu. Ketika kita milih untuk diem aja, ya udah jangan berharap kita akan jadi orang yang kaya raya tiba-tiba gitu ya, dan berharap tiba-tiba ada hujan duit kayak gitu. Walaupun mungkin ada yang bertanya, tapi kan Allah bisa apa aja kak? Emang gitu, emang gak ada yang gak mungkin buat Allah gitu. Allah tinggal bilang kun fayakun gitu kan, maka jadilah gitu kan. Tapi coba deh baca lagi arti di ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Allah bilang tidak akan gitu. Jadi Allah bisa, tapi Allah nggak mau gitu loh. Allah bisa aja sebenarnya ngasih kamu tiba-tiba jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi orang yang terkenal. Tapi Allah nggak bisa. Allah nggak mau, maksudnya maaf, tapi Allah nggak mau begitu karena kamu sendiri nggak mau berubah. Nah ini juga relate kalau misalnya teman-teman nonton film sore. Ada yang udah nonton film sore guys? Coba cung-cung yang udah nonton. Oke, yang udah nih, buat yang udah pasti udah nggak asing ya sama ceritanya yang dimana sore tuh istri dari masa depan rela gitu ya balik ke masa lalu suaminya si Jo untuk merubah kebiasaan buruk suaminya gitu ya. Tapi ternyata mau sebanyak apapun sore berusaha gitu, Jo tetap nggak bakal bisa berubah kalau ternyata perubahan itu nggak mau dimulai dari dirinya Jo sendiri gitu. Aku tuh sering bilang gini, mau apa ya, mau sebanyak apapun hewan buas yang lagi ngejar kita, mau seberisik apapun orang-orang teriakin kita untuk kabur gitu ya, kalau kita nggak mau kabur, kita nggak akan kabur gitu, kita akan tetap di situ diem menunggu sampai hewan buas itu makan kita gitu. Nah, boleh ntar dulu deh, ini dulu tambahannya mungkin dari Rasulullah sendiri itu apa ya, kalau misalnya ngomongin tentang win gitu ya, Rasulullah di dalam hadisnya barang siapa yang lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang sama gitu, sama hari kemarin stuck gitu ya, dia termasuk orang yang merugi karena tadi udah Allah kasih potensi, Allah kasih waktu dan segala macam kemudahannya, tapi kita sia-siain gitu. Dan barang siapa yang bahkan lebih buruk gitu dari hari kemarin, ayo orangnya celaka gitu. Nah, boleh next slide Kak.
Jadi memandang kemenangan sebagai apa ya, jadi nomor satu, menurutku itu kurang tepat. Karena menurut aku dari tadi bagan tuh, win itu bukan apa ya, bukan sekedar ketika kita ada di posisi yang kotak kuning tadi, kotak berhasil tadi gitu. Win menurutku adalah serangkaian dari segala proses panjang kita tadi, dari zona nyaman, akhirnya kita memilih untuk, oh gue mulai resah nih, gue harus mencari tahu siapa diri gue gitu kan. Terus udah kenal dirinya, udah tepat ya, kita berusaha lagi melawan rasa takutnya, ngelawan rasa gitu kan. Akhirnya kita mencoba dalam proses pengembangan itu, kita sering nangis gitu ya, tapi kita berhasil. Nah itulah win menurut aku. Win itu serangkaian kotak keberhasilan tadi. Nah ini kata-kata yang lebih rapihnya mungkin ya, menurutku win itu adalah ketika kita nih, lu gitu ya, bahasa ininya, lu stay on track gitu, kita tetap di track walaupun kita tuh tahu gitu kalau jalan geradakannya itu mungkin banget bikin kita jatuh bangun, bikin kita sakit, bikin kita nangis gitu ya. Dan win itu juga ketika kita tetap berproses meskipun pasti banyak banget try and error-nya gitu ya. Kita salah, gagal, ulang lagi dari awal gitu ya. Cari strategi baru, cari pintu-pintu lain, peluang yang terbuka gitu. Dan win itu juga ketika kita tetap berusaha grow, tetap berusaha tumbuh, sekalipun kita ada di tempat yang gelap, sekalipun kita ada di tempat yang mungkin kurang mendukung perkembangan kita gitu. Tapi kita mungkin mencoba beradaptasi, mencoba untuk terus tumbuh gitu. Boleh Kak, di next slide Kak. Nah, pertanyaannya, ngapain sih capek-capek grow gitu? Capek nggak sih guys grow? Tadi kita udah ngomongin panjang banget ya, Win. Kalau ngambil yang kanan, tes. Apakah putus-putus? Kak Cindy, Kak Dina? Alhamdulillah udah aman Kak. Mungkin tadi agak putus-putus. Oke. Harus aku ulang kah teman-teman? Oke, mungkin dilanjut aja Kak, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, izin lanjut ya teman-teman. Ya pertanyaannya, ngapain sih harus capek-capek grow gitu? Ngapain sih harus milih tadi jalur yang panjang itu? Harus jatuh bangun itu? Boleh di next slide Kak. Oke. Jadi kalau misalnya kita nanya kenapa harus capek-capek grow, kenapa tadi harus pilih jalur yang panjang, karena kita punya misi gitu. Ini mungkin yang udah nggak asing gitu ya buat kita gitu ya, apa misi kita gitu, ini misi langsung dari Allah guys gitu. Sebagai seorang manusia kita diberi misi sebagai apa, khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi gitu. Nah makanya ketika kita ngomongin khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi, itu sama aja artinya dengan kita ngomongin udah seberapa berperan, udah seberapa artan kita tuh untuk kita gitu. Karena sebagai seorang pemimpin yang udah jelas nih, pemimpin di muka bumi ya, bukan pemimpin di diri sendiri doang, pemimpin di rumah doang, enggak. Oh bilangnya pemimpin di muka bumi. Sebagai pemimpin di muka bumi, otomatis banyak kan, banyak orang yang harus kita pimpin, yang harus kita arahin, yang harus kita jaga gitu. Nah itu karena misi ini makanya kita harus bertumbuh setiap hari. Boleh Kak di next slide-nya Kak. Bertumbuh satu hari 1%, yang penting konsisten. Betul banget Kak Lum Chatun. Nah tadi ngomongin tentang peran dan kebermanfaatan, aku pengen ngingetin dulu nih teman-teman. If you wanna be useful and impactful gitu ya, kalau kamu mau jadi orang yang bermanfaat dan berdampak gitu, maka jangan lupa gitu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah selesai dulu sama diri kita sendiri. Nah di sini yang aku maksudkan selesai adalah bisa merubah mindset kita. Mungkin hari ini
yang ada di mindset kita gitu ya, pikiran kita itu masih berfokus pada hal-hal yang remeh-temeh gitu ya, pada hal-hal yang kecil, masih sebatas soal perasaan. Suaraku kedengeran kan ya Kak? Kedengaran, Kak? Oke oke. Masih sebatas soal perasaan, hal-hal kecil dan remeh-temeh gitu ya. Maka ayo ubah gitu. Jangan cuma berfokus di hal yang remeh-temeh tadi, di hal yang kecil tadi gitu. Karena kata guruku, kalau misalnya kita fokus sama hal yang remeh-temeh gitu, cuma mikirin hal-hal yang remeh, yang kecil gitu ya, maka kita bakal jadi orang yang remeh-temeh juga, kita bakal jadi orang yang kecil juga gitu. Maka kalau kita mau jadi orang yang besar, pikirkanlah gitu, resahkanlah hal-hal yang besar gitu. Terus kalau misalnya hari ini pikiran kita masih terbatas pada kepentingan diri kita sendiri gitu, kita memikirkan suatu hal, mengusahakan suatu hal yang ujungnya itu cuma diperuntukkan untuk diri kita sendiri. Nah, ubah gitu. Jangan cuma sebatas untuk diri kita sendiri, karena tadi misi kita tuh besar gitu ya, jadi khalifah, jadi pemimpin di muka bumi gitu. Artinya jangan sampai pikiran kita cuma terbatas untuk diri kita sendiri. Apakah seorang pemimpin hanya memikirkan dirinya sendiri gitu? Kan enggak. Seorang pemimpin yang baik dia justru akan mengutamakan orang-orang yang dipimpinnya gitu kan. Maka ubahlah mindsetnya gitu. Coba usahakanlah sesuatu gitu, pikirkanlah sesuatu yang dampaknya itu dampaknya, keuntungannya bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat pertumbuhan orang-orang sekitar kita, buat generasi kita hari ini dan generasi yang akan datang. Nah, terus lakukan hal-hal apapun gitu ya, melakukan kebaikan, mengusahakan banyak hal, tapi masih terbatas hal-hal yang duniawi aja, ayo upgrade gitu, ayo tingkatin. Bukan suatu hal yang salah gitu, mengupayakan hal-hal yang sifatnya duniawi. Enggak gitu. Kan kita harus mengusahakan urusan dunia ini apa ya, seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Tapi aku pengen kita ingat lagi tadi, siapa sih yang ngasih misi sebagai khalifah fil ard gitu. Toh yang ngasih misinya juga Allah gitu, Allah langsung. Allah yang kasih kita misi. Kenapa kita cuma mikirin hal-hal yang sifatnya dunia doang, kita meninggal bukan tempat kita tinggal gitu. Maka upgrade lah mindset kita gitu. Tapi juga harus hal-hal yang sifatnya akhirat gitu. Jadi biar kita nggak rugi gitu, kita nyiapin banyak banget bekal buat kita hidup di dunia gitu ya, padahal kita tuh nggak tahu gitu seberapa lama lagi sih kita hidup di dunia gitu. Tapi kita lupa nyiapin bekal untuk di akhirat yang sifatnya tuh udah kekal gitu. Dulu kata guruku, kata mentorku, kita tuh tahu seberapa banyak bekal yang udah kita siapin gitu kan ya. Kan kita tahu ya, kita udah serajin apa sholatnya, ngajinya, udah serajin apa gitu, melakukan hal baik lainnya. Tapi kita tuh nggak tahu seberapa jauh sih, seberapa lama lagi sih perjalanan kita nih di dunia. Siapin bekal dari sekarang gitu. Nggak usah overthinking, aduh kalau besok mati gimana ya, apa umur gue masih panjang ya, nggak usah kelamaan mikir gitu, ayo lakuin aja, siapin aja gitu bekalnya sebelum telat gitu kan. Nah, boleh di next slide Kak. Nah, di sini aku punya dua gambar pohon gitu ya. Coba menurut teman-teman, apa hal yang menyebabkan kedua pohon ini punya nasib, punya keadaan yang beda? Boleh guys diketik di kolom chat. Di sini jelas banget ya, satu yang sebelah kiri ini ada pohon yang kering kerontang, terus yang sebelah kanan ada pohon yang daunnya rindang gitu ya, kelihatan juga batangnya tuh kokoh, buahnya tuh berlimpah sampai jatuh-jatuh gitu ya. Tuh Kak Dina udah jawab lingkungan, betul. Ada lagi yang mau jawab guys? Oke, sambil aku bahas aja ya teman-teman. Betul tadi kata Kak Dina, salah satu hal yang mempengaruhi yaitu lingkungan gitu. Tapi di sini aku pengen memperjelas dulu bahwa untuk pertumbuhan itu, ternyata ditentukan, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal gitu ya.
Nah, betul tuh tadi yang disebut selalu disiram, kurang penjagaan. Nah, itu maksud aku faktor internal dan eksternalnya. Nah, kita ibaratkan nih faktor internal dulu ya. Misalnya, kita ibaratkan potensi kita ini, diri kita yang berkualitas ini sebagai bibitnya, sebagai benihnya gitu. Kita adalah benih atau bibit yang berkualitas gitu. Dan kemudian kita ibaratkan akar pohon ini adalah keyakinan kita, keimanan kita sama Allah gitu. Maka dengan bibit yang bagus tadi itu, yang berkualitas tadi, itu akan menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan pohon gitu, mulai batang-batangnya tumbuh, akarnya gitu ya. Terus kalau kita punya keyakinan yang kuat gitu, kita punya akar yang kuat, jadilah kita, tumbuhlah kita sebagai pohon yang tadi, yang daunnya rindang, yang bunganya banyak, buahnya banyak gitu. Nah, kita ibaratkan nih bunga itu sebagai misalnya harta kita gitu ya, kebermanfaatan kita. Dari bunga kita tadi, orang-orang bisa ngambil bunga kita sebagai mungkin hiasan, mungkin sebagai pewarna makanan gitu ya, campuran makanan, atau bahkan bunga itu sendiri kan bisa jadi makanan buat hewan lain, misalnya lebah gitu. Terus kita ibaratkan lagi nih, buah yang tumbuh dari pohon-pohon kita ini adalah misalnya ilmu kita. Dengan ilmu kita akhirnya bisa menebarkan kebermanfaatan nih ke orang lain. Contohnya misalnya buah itu bisa dimakan gitu. Bahkan buah itu sendiri dari biji yang di dalam, yang ada di dalam buah itu sendiri, kemudian apa? Bisa menghasilkan, bisa menumbuhkan pohon-pohon lain gitu ya. Pohon lain yang mungkin sama atau bahkan lebih baik kualitasnya dari kita gitu. Nah, kemudian faktor eksternalnya juga tadi benar tuh, lingkungan, disiram gitu ya, kurang penjagaan. Nah, itulah tadi faktor eksternalnya. Bisa jadi mungkin kita udah apa ya, kita udah sadar potensi, kita udah mencoba tumbuh gitu ya. Kita punya keyakinan yang teguh sama Allah gitu. Nah, dilihat lagi nih lingkungannya, kita tumbuh di lingkungan yang kayak gimana? Yang kering kerontang kah? Yang tandus kah gitu? Atau kita tumbuh di tanah yang subur, yang gembur gitu ya, sehingga kita lebih mudah bertumbuh gitu. Nah, ketika itu kita mungkin bisa beradaptasi gitu kan, banyak ya tumbuhan yang dia tuh ya punya gitu, punya cara beradaptasinya masing-masing. Itu tadi salah satu bentuk kebesarannya Allah ya, kasih sayangnya Allah. Misalnya pohon jati menggugurkan daunnya gitu, itu kan masing-masing ternyata tuh Allah udah kasih nih bekalnya, kamu nanti akan tumbuh di lingkungan seperti ini, maka Allah kasih nih bekal ini untuk kamu gitu, untuk kamu bisa beradaptasi gitu. Nah, terus bisa jadi disirim atau enggak, betul gitu, kita sering nerima asupan kebaikan nggak buat diri kita gitu kan. Yang harus dikasih makan itu hati kita gitu ya, kita harus isi juga dengan zikir, ada juga pikiran kita, kita harus terus belajar gitu ya, tambah ilmu, sering ikut kajian nih, contohnya malam ini teman-teman, masya Allah gitu. Terus tadi kurang penjagaan gitu, nah itulah itu dari orang ketiga gitu ya, siapa teman-teman yang membersamai kita gitu, apakah dia teman-teman yang akan membawa kita kepada kekeringan itu, atau malah orang-orang yang apa ya, yang senantiasa nyiremin kita gitu, bikin kita makin subur nih, kebaikan kita makin subur, makin bisa menyebar luas dan bisa dikasih ke lebih banyak orang gitu. Oke, boleh next slide kak. Nah, pertanyaannya, how to build our best Muslim generation gitu. Gimana sih cara kita bisa membangun generasi Muslim terbaik kita gitu ya di era ini gitu ya. Tentu kalau misalnya kita ngomongin generasi Muslim terbaik itu ya adanya di zaman Nabi gitu ya. Tapi mungkin gak sih kita menciptakan itu kembali di era kita ini gitu. Bisa aja gitu ya. Nah, tapi tadi untuk bisa menghasilkan generasi muslim yang terbaik itu ya kita mulai dari individu itu sendiri gitu ya. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Coba kita berkaca gitu hari ini. Apakah kita udah jadi individu-individu yang berkualitas gitu? Apakah kita udah jadi individu yang punya resiliensi tinggi gitu ya? Bisa beradaptasi, enggak nggak takut gagal, dan nggak cuma mikirin diri kita sendiri doang gitu, tapi yang udah, ketika kita udah jadi individu yang berkualitas nih di Magrin ID gitu ya, kita ibarat 27 orang gitu ya adalah individu-individu yang berkualitas gitu ya, insya Allah. Nah, kemudian kita punya visi misi yang sama karena kita apa ya, mencerdaskan
generasi kita hari ini gitu ya, dengan memanfaatkan yang ada gitu, misal sosial media gitu kan sekarang udah zamannya sosial media gitu ya. Maka aku melihat Magarin ID ini sebagai salah satu komunitas yang ya dia tahu gitu apa nih cara gue gimana nih untuk larang gitu kan. Kita udah bentuk komunitas nih. Terus isinya tadi individu-individu berkualitas sehingga kita menghasilkan komunitas yang berkualitas juga yang bisa bikin apa ya mencerdaskan ia, mencerahkan ia dan ngingetin juga ia. Ngingetin kalau misalnya Islam tuh pernah jaya loh. Islam tuh pernah apa ya? Iya pernah jaya gitu, pernah menguasai 2/3 dunia gitu. Karena apa ya banyak dari kita tuh yang hari ini tuh mungkin entah lupa, entah nggak tahu gitu ya kalau ternyata Islam tuh pernah sejaya itu gitu. Nah mungkin dari komunitas kayak gini nih, komunitas Magarin ID itu tuh bisa jadi salah satu upaya gitu untuk ngingetin lagi, untuk ngajak dicerdasin lagi gitu. Nah dari komunitas-komunitas ini karena kan nggak cuma Magarin ID dong ya, sekarang tuh kalau kita lihat banyak banget komunitas yang bergerak di sosial media maupun yang offline gitu ya, banyak komunitas punya visi misi yang sebenarnya sama gitu untuk balik lagi untuk mencerdaskan generasi kita, untuk menumbuhkan, untuk mengembalikan generasi kita kepada fitrahnya gitu ya, untuk menjadi generasi terbaik itu lagi gitu. Nah, maka terbentuklah suatu generasi gitu. Bukan nggak mungkin kalau beberapa tahun mendatang gitu ya, itu akan jadi generasi apa ya yang siap siap perang gitu ya, siap melawan Palestina dengan segala upaya dengan hartanya, dengan tenaga. Kalau misalnya kita hari ini udah sama-sama gitu, masing-masing dari kita udah mempersiapkan diri kita dengan sebenar-benarnya persiapan gitu. Nah itulah tadi kalau misalnya kita mau ngomongin peradaban, kalau misalnya kita mau ngomongin generasi, maka siapin dulu dari yang paling bawahnya. Kayak tadi tuh dari benihnya dulu. Kalau kita berkualitas gitu, kita adalah benih yang berkualitas, maka apa ya? Kita lebih berpotensi untuk menciptakan generasi yang berkualitas juga gitu. Bukan cuma generasi saat ini doang, tapi generasi let's be the one who start the change gitu. Ayo jadilah orang yang memulai perubahan itu. Oke, sekian materi yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan, mungkin tadi karena ada yang putus-putus, aku minta maaf guys. Boleh banget langsung diketik ya kak, atau boleh angkat tangan aja ya kak. Oke, Alhamdulillah. Jazakillah khair sebelumnya ya Kak Sabrina sudah berkenan untuk menyampaikan informasi-informasi pengetahuan yang luar biasa dengan perjuangannya loh teman-teman. Nih Qadarullah sepertinya ada beberapa teman-teman juga yang mengalami kendala jaringan. Mungkin Cindy juga. Nih Masya Allah Kak Sabrina dan teman-teman semua tetap ikhtiar untuk mengikuti sharing season ini, terlebih kepada Kak Sabrina yang ikhtiar dari tadi bagaimana caranya materi ini tersampaikan ya Kak Dina ya. Nah dari Kak Dina, penyampaian dari Kak Sabrina, apa sih yang paling melekat atau apa sih hal-hal yang mau Kak Dina resum gitu malam hari ini? Oke, Masya Allah. Mungkin tadi juga karena ada ngelek-ngelek sedikitnya. Jadi aku izin meresum ya, teman-teman semua terkait dengan materi dari Kak Sabina. Poinnya sebenarnya sesimpel, kenali diri kamu, maka kamu akan lebih banyak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya poinnya seperti itu, teman-teman. Tapi jika aku menjelaskan sekilas ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus mengenali diri kita sendiri, akan agar lebih banyak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sadar akan potensi diri, pasti kita akan selalu berproses. Walaupun proses itu akan penuh kegagalan ataupun keberhasilan. Nah, dan kenapa sih sebagai manusia kita harus capek? Karena kita tuh punya misi. Dan misi ini tuh yang memberikan perubahan buat kehidupan kita. Makanya kita harus memberikan impact sebagai seorang manusia. Nah, gimana juga sebagai generasi muslim itu harus membangun generasi yang baik dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu seperti apa yang tadi Kak Sabrina sampaikan. Jadi dimulai dari kenali diri, potensi diri yang akhirnya kalian bisa berproses. Mungkin itu sih Kak Cindy. Aku mas singkat terkait materi pada malam hari ini.
Masya Allah, terima kasih ya Kak Dina. Karena memang ada hal menarik banget, salah satunya yang disampaikan sama Kak Sabrina ya. Kalian kalau mau jadi orang yang besar, mau grow up menjadi orang yang luar biasa ke depannya, maka jangan fokus, jangan sibuk dengan hal-hal yang remeh. Itu wow, keren banget ya Kak Dina motivasinya. Sibuklah untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar, termasuk kemaslahatan umat gitu ya. Jadi perasaan, sakit hati, aduh itu mahal remeh guys ya. Jangan sampai itu mengganggu aktivitas teman-teman. Oke, ini laju banget ya. Ini udah ada yang bertanya. Kita langsung masuk ke next ya. Next sesi, oke, Kak Dina. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Kak Dina. Oke. Masya Allah, sudah banyak yang bertanya Kak Cindy. Mungkin mau di kolom chat atau di reset lebih dahulu nih Kak Cindy. Oke, kita akan ke raise hand dulu ya, Kak Dina. Oke, kalau gitu langsung saja nih kelihatan dengan sangat jelas yang udah raise hand pertama kali ya. Kita ke raise hand dulu ya teman-teman ya. Ini ada Kak Lung Catun dari Blora. Silahkan Kak untuk on mic. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak? Jelas Kak. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam kenal Kak Sabrina, Kak Cindy, Kak Dina, dan teman-teman semuanya. Saya Lum Catun, aslinya dari Blora, cuman ini sedang berdomisili di Semarang. Izin bertanya Kak, bahwasanya tidak dipungkiri teman-teman maupun saya itu kan karena memang kita masih Gen Z ya Kak. Kebanyakan teman-teman mahasiswa itu apa ya ibaratnya kalau di Instagram itu viral-viralnya sekarang itu tren-tren personal branding gitu Kak. Semisal kasus ketika kita punya pencapaian, misalkan dapat juara, dapat apresiasi itu biasanya untuk personal branding niatnya kita itu pengen mengapresiasi diri dan juga ya pengen nge-branding diri kita itu yang seperti itu. Nah, mungkin dalam hal tersebut itu kadang kita itu ke distract beberapa hal, Kak. Contohnya kalau saya pribadi, misalkan ngepost hal yang seperti itu, Kak. Kan itu sebagai eh, ibaratkan proses aku bertumbuh. Jadi ya pengen aja dari yang sebelumnya yang sering gagal-gagal, jadi apresiasinya ya lewat postingan tadi. Nah, respon dari teman-teman terdekat tuh malah jarang yang apa ya Kak, bukan mengharap respon banget sih, cuman kalau dilihat memang teman yang deket tuh jarang nge-like, jarang ngomen kayak semangat atau atau selamat dan lain-lain. Malah yang mendukung kita itu orang-orang yang jauh-jauh gitu Kak. Mungkin teman-teman juga barangkali ada yang merasa kayak gitu juga. Kira-kira kalau tanggapan Kakak terkait hal tersebut gimana? Padahal kan memang yang tadinya Kakak sempat sampaikan juga bahwasanya itu lingkungan yang mendukung. Padahal lingkungan yang di sekitar kita aja nggak mensupport atau tidak mengapresiasi. Mungkin itu Kak kendalanya. Jadi ya walaupun kita tidak dipungkiri juga butuh apresiasi atau ya nggak terlalu harus validasi juga. Cuman apresiasi itu menurut saya juga suatu hal yang penting karena kalau diapresiasi itu jadi buat kita, oh aku dihargai, aku disemangatin gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali pertanyaannya luar biasa ya. Sepertinya banyak mewakili hati-hati yang terluka ya. Karena ngerasa kurang support sepertinya. Tapi coba kita dengar langsung ya jawaban dari Kak Sabrina. Silakan Kak Sabrina. Oke, sebelumnya salam kenal Kak Catun. Mantap banget Kak dari jauh ternyata ya Masya Allah lagi rame gitu ya tentang personal branding gitu ya apresiasi diri. Terus tapi kok yang apa ya yang like itu ya orang-orang jauh gitu kok orang-orang dekat malah kurang responsif gitu ya. Nah satu kan aku ngomong tuh kalau misalnya kita mau berperan sama bermanfaat itu hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah berdamai sama diri kita sendiri. Nah salah satu cara kita berdamai adalah uh, apa ya melihat diri kita ini berharga dengan atau tanpa apresiasi dari orang lain gitu. Coba ditanamin lagi kalau
apa ya, apresiasi dari dirimu sendiri itu jauh lebih berharga dari apresiasi dari orang-orang lain gitu. Karena lagi-lagi yang tahu lelahmu, yang tahu sakitmu, yang tahu susahmu itu adalah dirimu sendiri gitu. Jadi menurutku nggak apa-apa Kak kalau misalnya cara mengapresiasi adalah dengan memposting keberhasilan kita di Instagram gitu ya. Aku juga sering kok kayak gitu. Yang penting adalah kita meniatkan dari dalam diri kita gitu ya, bahwa ini tuh adalah salah satu bentuk apa ya, apresiasiku, salah satu bentuk self loveku gitu ya. Aku menghargai diriku gitu. Aku udah lelah nih, udah melalui perjalanan yang panjang gitu, dan ketika aku akhirnya berhasil sampai gitu, aku pengen bisa mengapresiasi diriku lewat sosial media. Boleh banget gitu. Yang penting kita menjaga niat kita bukan untuk ria gitu ya, tapi lagi-lagi yang harus diingat adalah perihal menjaga hati gitu ya, itu adalah urusan sehari-hari gitu. Kita harus menjaga niat itu setiap harinya gitu, jangan sampai dengan niat yang awalnya tadi untuk mengapresiasi diri, lama-lama berubah jadi gue mau pamer gitu, jangan sampai kayak gitu. Nah, terus tadi sebenarnya relate sih Kak, aku juga sering kayak gitu. Kenapa ya yang lebih mendukung tuh kayak orang-orang luar gitu. Tapi lagi-lagi kan kita nggak boleh gitu berprasangka baik ya. Kata Allah, jadi itulah tadi bisa jadi Kak, kalau misalnya kita mereka bentuk cintanya mereka itu bukan dalam bentuk like gitu, bukan dalam bentuk komentar, bukan dalam bentuk repost gitu ya, tapi bisa juga tahu ya, atau bisa jadi mungkin misalnya nih aku hari ini mau zoom, kok teman-teman dekat nggak pada ini ya, bisa jadi ternyata dia dalam bentuk apa mereka itu mengapresiasi kita kayak gitu. Nah mungkin karena ini juga salah satu faktornya itu biasanya kalau orang dekat itu tuh lebih gengsi gitu kalau menurutku ya, kayak misalnya sama keluarga aja tuh biasanya lebih gengsi, apresiasi banget nih, keren banget nih orang gitu kan, lah gitu, padahal mah aslinya bangga banget. Coba kakak tanya sama temen deket kakak, bangga nggak punya temen kayak kakak? Pasti bangga banget gitu, cuman dia tuh nggak ngomong aja gitu, gengsi, itulah gengsi gitu, itu gengsi banget. Jadi jawaban dariku kayak gitu Kak. Kalau misalnya ada kurang boleh ditanggapi Kak. Sebelumnya, terima kasih Oke. atas jawabannya, Kak. Intinya berarti tetap fokus ke diri sendiri dan tetap harus selalu husnuzon ya, Kak. Soalnya emang kalau ngambil perspektif yang negatif-negatif mesti ada. Jadi tetap kuncinya husnuzon ke teman kita. Iya, Kak. Terima kasih, Kak Sabrina. Sama-sama Kak Catur. Oke, Masya Allah. Kayak Kak Catun udah lulus deh ya. Habis dari kajian magerin. Semangat ya Kak Catun, ditunggu postingan-postingan lainnya ya. Postingan untuk selalu memotivasi teman-teman yang lain. Keren tuh ya dapat support dari orang-orang yang gak dikenal. Berarti akan banyak ya Kak Dina, Kak Sabrina, teman-teman yang bakal mensupport kita, bakal bahkan orang-orang yang gak kenal sama kita. Oke Kak Dina, sudah satu pertanyaan yang dijawab. Pertanyaan apa lagi nih Kak Dina yang mau dijawab Kak Dina? Mungkin pertanyaan di kolom chat ya gantian gitu ya teman-teman semuanya. Nanti habis itu nanti yang raise hand lagi gitu ya. Biar saling gitu. Oke, izin membacakan ya Kak Sabrina dan Kak Cindy terkait dari pertanyaan Kak Afif. Isi bertanya Kak, kalau di usia 20-an tapi masih bingung mau fokus kemana, bagaimana Kak? Apakah emang boleh banget banyak coba berbagai bidang atau bagusnya hanya fokus ke satu bidang itu sendiri? Nah, kepada Kak Sabrina dipersilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih Kak Dina udah bacain. Terima kasih juga Bang Afif nih udah bertanya. Oke, di usia 20-an masih bingung mau kemana gitu ya fokusnya. Boleh nggak coba-coba banyak hal atau lebih baik coba ke satu bidang? Aku agak lupa nih sebenarnya, baru kemarin banget aku pelajarin. Jadi kayak ada dua tipe gitu. Ada tipe yang apa ya? Kalau nggak salah anak panah gitu namanya. Jadi anak panah tuh dia udah tahu sukanya di apa, dan dia fokus ke tujuan itu kayak gitu. Tapi ada juga tipe yang coba-coba, aduh aku lupa ya apa,
istilahnya mancing atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya ada 2 tipe orang itu. Nah, tapi si guruku ini kemarin sempat bilang bahwa sebenarnya lebih baik ke yang tipe coba-coba itu, karena dengan kita mencoba berbagai hal gitu ya, mengeksplor, apalagi kan posisinya masih bingung nih ya, beda lagi sama kita tuh udah tahu gitu. Ketika posisinya masih bingung, mungkin baiknya kita coba gitu explore, jajal, jangan menutup pintu, gue nggak pengen jajal ini, gue takut gitu, gue nggak pengen jajal ini, kayaknya gue nggak cocok kayak gitu. Jangan menutup pintu-pintu itu gitu. Ketika ada kesempatan, ada peluang untuk mencoba hal-hal yang lain gitu, bidang-bidang yang lain, maka coba gitu. Beda lagi ketika Bang Afif mungkin udah tahu nih tadi potensi dirinya apa ya, misalnya kan sebenarnya kesuksesan tuh nggak sebatas apa ya, nggak ditentukan dari extrovert introvert gitu ya Kak. Sekarang banyak kok orang-orang introvert yang sampai bikin komunitas, yang bahkan jadi orang-orang keren gitu, orang-orang terkenal gitu. Jadi ya itulah, kita kenali potensi kita. Misalnya kita udah tahu sebagai orang introvert nih, gue introvert, gue lebih suka menyendiri, gue suka nulis. Nah, fokusin gitu. Ketika kita udah tahu kita sukanya di mana, kita bakatnya di mana, fokusin gitu. Ketika kita fokusin, insya Allah kita bisa mengembangkan itu lebih jauh lagi. Mungkin dengan apa ya tadi, background kita sebagai seorang introvert, kita bisa tadi jadi penulis gitu, bisa jadi bukan penulis buku doang gitu ya, penulis film segala macem gitu. Dan orang ekstrovert juga sama gitu, ketika kita tahu oh gue ekstrovert nih, misalnya kayak aku, oh gue ekstrovert nih, gue lebih senang ngomong sama orang dibanding berhadapan sama benda mati gitu ya. Ya udah, fokusin gitu, berarti cari bidang-bidang yang sesuai. Misalnya oh berarti gue cocok nih untuk ngajar gitu, oh gue cocok nih untuk tampil di depan kamera. Nah kayak gitu. Mungkin kalau misalnya masih bingung banget nih bang posisinya, abang bisa coba-coba bang berbagai bidang gitu. Nanti ketika abang udah merasa kayak oh gue nyaman nih, nah fokusin di situ. Menurutku kayak gitu kan. Masya Allah. Nah, ini ada tanggapan berarti nggak apa-apa banget ya. Gak apa-apa bang, gak apa-apa banget, mancing mania mantap. Mania mantap. Harus kenal dulu emang sama diri sendiri. Oke, Masya Allah. Berarti Mbak Afif tinggal mancing mania yang sampai dapat hokinya, potensinya keluar baru difokuskan. Oke, Kak Cindy, selanjutnya pertanyaan dari siapa lagi nih, Kak Cindy? Oke, kita gas ya. Kak Sabrina, izin ya kita lanjutkan. Apakah masih bisa, Kak Sabrina? Halo, Kak Sabrina. Halo kak. Apakah boleh Aman, kita lanjutkan ke pertanyaan Kak, berikutnya, aman. Kak Sabrina? Putus-putus kak aku. Oh, suara Cindy kah? Kita izin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak Sabrina. Apakah aman? Tes aman kak, kedengeran kah? Oke, terima kasih Kak Sabrina, Masya Allah. Oke, bismillah ya, kita persilakan dulu teman kita. Ada Kananda yang sudah raise hand dari subuh tadi kayaknya. Capek nih kalau nggak diturunin. Kita persilakan dulu ya teman-teman. Tafadol Kananda. Masya Allah. Ya, terima kasih kesempatannya Kak Sabrina dan kakak-kakak moder, Kak Cindy, Kak Dina, dan teman-teman semuanya. Nah, aku Nanda dari Tegal. Kak, izin bertanya, ketika kita sedang bertumbuh atau berproses, seringkali kita masih mudah atau gampang banget ke distract nih Kak. Entah itu ketika keluar rumah, kita terekspos dengan banyak hal, apalagi sekarang ini zamannya ini digital ya. Kita seringkali melihat orang lain melalui media sosial dan membuat kita berpikir, apa aku jadi orang seperti ini aja ya? Apa aku ikut jalur ini aja ya? Atau mungkin kita jadi mudah berpikir ada opportunity ini nih, apa aku beralih ke ini aja ya? Sehingga pikiran-pikiran seperti itu membuat kita kadang tuh overwhelmed dengan opsi-opsi tersebut. Nah, dari Kak Sabrina sendiri bagaimana dan apa saja hal yang membentengi kakak supaya kita tuh selalu stay on the track dan dengan jalan atau plan yang udah kita build di awal. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kananda. Daging banget ya, tebel ya dagingnya pertanyaan ini. Semoga ini juga mewakili banyak teman-teman ya yang lagi masa-masa grow up. Banyak banget tantangan untuk belok-beloknya nih Kak Sabrina. Silakan Kak Sabrina untuk bisa dibantu jawab. Oke, Bismillah. Terima kasih Kananda pertanyaannya. Ya, Kak, kita tuh sering apa ya? Kita udah melakukan suatu hal nih, tapi kita gampang terdistract gitu ya. Apalagi sekarang eranya digital, era sosial media yang dimana kita tuh gampang gitu ya melihat kehidupan, kesuksesan orang lain tadi gitu ya. Nah, terus gimana Kak biar apa ya? Biar nggak overwhelmed gitu ya, biar nggak ya fokus sama hal-hal itu gitu. Menurutku tadi ketika kakak mungkin posisinya masih mungkin emang aktif, boleh kakak coba-coba, tapi ketika kakak udah suka, apa ya, menurutku yang bikin kita tuh gampang terdistract adalah karena di media sosial ini tentu orang-orang tuh nampilin bagian senang-senangnya aja gitu ya, part senang-senangnya aja, part sukses-suksesnya aja gitu. Nah itu mungkin yang bikin kita kayak, tertarik nih gue gitu. Tapi kan tetap banyak proses yang harus dia lalui. Nah, sama dengan kita yang mungkin hari ini udah fokus di suatu hal gitu. Kita tentu udah melakukan proses yang panjang juga untuk sampai titik yang sekarang ini sesuai sama diri kakak. Maka fokusin kak dan apa ya? Mungkin karena kan tadi itu harus lebih baik setiap hari dan kita juga diminta di Quran tuh kalau misalnya kita udah selesai dari suatu urusan maka suruh lanjut ke urusan yang lain gitu. Nah ketika dirasa kakak udah bisa menghandle nih apa yang kakak fokuskan saat ini dan kakak pengen lebih mengeksplor diri, pengen bisa ngerasain apa ya hal-hal lain, mengambil peluang lain yang ada gitu, boleh banget kak, nggak dibatasi gitu. Tapi lagi-lagi kita harus bisa apa ya, jangan kalau gini, menurutku jangan memulai yang lain ketika kita belum menyelesaikan yang sekarang gitu. Jadi rapihin dulu kalau kakak rasa bisa handle, bisa ambil amanah lain, bisa ambil peluang lain, gas gitu. Nggak menutup kemungkinan kayak gitu. Nah, kalau dari aku gimana biar tetap stay on track gitu ya. Jadi mungkin dari suatu hal yang udah kita fokusin gitu, mungkin kita bisa lebih banyak cari pengalamannya di bidang yang kita sukai gitu. Misalnya tadi aku sukanya ngajar. Nah, kita carilah, ngajar kan banyak ya, bisa ngajar sekolah, bisa ngajar les, bisa ngajar ngaji, macam-macam bentuknya gitu ya. Bisa tadi mungkin ngajarnya tuh lewat sosmed gitu, lewat postingan-postingan kita, konten kita. Nah, kayak gitu mungkin kita cari bidang yang masih sama tapi itu beda bentuknya gitu, buat apa, buat ningkatin kualitas kita, jadi kita makin pro di hal yang kita fokusin kayak gitu kak. Kalau dari aku kayak gitu kak, apakah kurang? Mohon maaf ya kak, menjawab nggak kak? Masya Allah, sangat menjawab Kak Sabrina. Terima kasih. Sama-sama kak Terima Nanda. kasih kembali. Alhamdulillah, terima kasih Kananda, terima kasih Kak Sabrina sudah sharing season langsung di Magerin malam hari ini ya. Teman-teman yang relate, boleh cung. Oke nih, Masya Allah. Ternyata kita cek masih ada 2 pertanyaan, Kak Sabrina. Apakah bisa untuk dijawab sekarang atau bagaimana Kak Sabrina? Boleh kak, nggak apa-apa, kita habiskan Oke. ini. Oke, gas ya. Sebelum subuh nih. Kak Dina gimana? Kita izin resume ya, Kak Dina mungkin pertanyaannya. Boleh banget Kak Cindy. Izin untuk meresum ya Kak Sabrina. Terkait dari pertanyaan teman-teman yang berada di kolom chat. Oke. Sebelumnya izin membacakan bagaimana cara kita tetap berkembang ground dan keluar dari zona nyaman, baik secara spiritual maupun dalam rutinitas kuliah di tengah lingkungan yang kurang mendukung. Apalagi ketika kita sedang lelah, merasa jauh dari Sang Pencipta, atau sering merasa stuck. Langkah kecil apa yang paling mungkin kita mulai tanpa membuat diri sendiri burn out gitu Kak Sabrina? Oke, terima kasih Kak Dina. Aku izin menjawab. Tadi pertanyaan dari siapa nih? Kak Fitri ya. Oke.
gimana cara kita keluar dari zona nyaman dan tetap istiqomah gitu ya. Padahal sebelumnya kita tuh jauh dari Allah gitu, terus lingkungan kita juga kurang mendukung, bahkan kurang nilai agama. Dan katanya hijrah sendiri itu berat. Menurut aku, hijrah itu nggak berat, Kak. Hijrah itu gampang. Yang susah apa? Istiqomahnya gitu. Misalnya hari ini kita mau salat gitu, ya udah kita hari ini tinggal lakuin aja salat gitu. Yang susah itu mempertahankannya gitu, bikin kita konsisten untuk jalanin salat 17 rakaat dalam satu hari gitu ya. Setiap hari kita kayak gitu ngulang-ngulang. Jadi menurutku hijrahnya itu sendiri gampang, Kak. Yang susah itu istiqomahnya. Nah, gimana biar kita lebih apa ya? Lebih mudah untuk istiqomah tadi gitu kan. Nah, caranya adalah ya lagi-lagi tadi apa ya, menurutku lebih baik kita tuh jadi mantan pendosa gitu daripada jadi mantan ahli ibadah gitu ya. Jadi ketika kita hari ini sadar gitu, oh gue tuh dulu udah jauh banget nih sama Allah gitu. Ya udah, kamu udah sadar loh. Terus apalagi yang ditunggu gitu. Ayo, Allah tuh nunggu terus gitu. Atau jangan berputus asa dari rahmat Allah gitu. Jadi ketika kita udah melakukan suatu maksiat, melakukan suatu dosa, tapi kita mau untuk bertaubat gitu, kita untuk apa, kita pengen balik lagi sama Allah, maka nggak usah takut gitu. Allah tuh maha pemaaf gitu ya. Allah nungguin banget, padahal nungguin banget kita balik lagi gitu, lari lagi balik gitu. Kayak Allah tuh deket banget coy sama kita gitu loh. Kalau kita sadar, maka nggak usah ragu-ragu gitu. Ketika kita hari ini udah sadar, kita jauh sama Allah, maka deketin lagi gitu. Kenapa kita harus deketin lagi, Kak? Ya karena kita di sini aja cuma numpang gitu kan, nggak ada yang kita punya di sini gitu. Semua yang punya Allah, semua yang nentuin Allah gitu. Kalau misalnya kita mau jadi orang yang sukses, ya deketin dulu Allahnya, karena yang ngasih sukses tuh Allahnya gitu kan. Terus tadi kalau lingkungannya kurang mendukung gimana, Kak? Nah, kita bisa memilih, Kak, antara kita mau cari lingkungan lain gitu ya, bisa mendukung pertumbuhan kita, tapi bisa juga kita tetap memilih ada di lingkungan itu, dengan catatan kita harus belajar beradaptasi sama lingkungannya gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih mudah, ya carilah lingkungan yang mendukung gitu. Karena dalam hijrah, dalam istiqomah, memang berat, Kak, kalau jalaninnya sendiri. Tapi ketika kita punya teman-teman yang bisa saling ingetin, teman-teman yang bisa saling membersamai di jalan kebaikan ini, insya Allah semuanya lebih ringan gitu ya, lebih enjoy. Sama aja kayak kita dulu mungkin kalau kakak pernah pulang sekolah jalan kaki gitu, rumahnya jauh, ketika kita jalan sendiri gitu ya, dari sekolah ke rumah tuh rasanya bete banget gitu kan, udah sore, udah ya segala macam udah capek, tapi kita harus jalan, itu males banget kan. Tapi beda lagi kalau misalnya kita pulang sekolah itu bareng sama teman-teman gitu, mau kita capek, mau kita misalnya hujan panas segala macem, kalau kita jalan sama teman kita enjoy gitu, nggak berasa tiba-tiba udah sampai di tujuan, karena kita menikmati, karena kita ngobrol sama teman. Ada teman yang misalnya kita ke tengah jalan dikit dikasih tahu jadi tengah ntar keserempet gitu kan. Nah itu, Kak, kita butuh banget yang namanya teman kayak gitu menurutku, Kak. Semoga bisa menjawab ya, Kak. Masya Allah. Terima kasih buat Kak Sabrina yang sudah menjawab dari pertanyaan Fitri dan Kak Cindy. Terima kasih Kak Sabrina. Sama-sama. Semoga dari apa yang Kak Sabrina sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, dan semoga apa yang Kak Sabrina berikan nasihat bisa kita terapkan di kehidupan kita ya teman-teman semuanya. Oke Kak Cindy, gimana nih selanjutnya? Ya, Masya Allah. Cindy juga mengucapin terima kasih banyak Kak Sabrina. Ini udah lumayan banyak loh pertanyaan yang dibantu jawab sama Sabrina. Masalahnya udah selesai ya malam ini ya teman-teman. Kalau masih punya masalah, apakah teman-teman boleh nih Kak Sabrina lanjut curhat lewat DM misalnya Kak Sabrina? Boleh banget, Kak. Boleh banget mampir ke Instagramku ya, guys. Oke, boleh banget tuh. Silakan dicek ulang flyernya ya di pamfletnya udah jelas kok sosial medianya Kak Sabrina. Jadi silahkan diserbu asal jangan
tengah malam ya, ada jam buka tutupnya. Jadi tetap pakai adab ya teman-teman untuk menghubungi Kak Sabrina. Oke, Alhamdulillah. Tadi pertanyaan terakhir Kak Dina, insya Allah sudah terjawab ya, karena sekaligus menjawab dua. Sebenarnya ada Kak Fitri dan juga ada Kak Cinta. Intinya ketika merasa jauh, tadi ya yang Cindy tangkap, kalau merasa sampai bingung karena capek, burn out dan lain sebagainya, coba kembali dulu kepada Allah. Kak Sabrina mengajak kita untuk pulang dulu ke Allah gitu ya, cari solusinya ke Allah gitu, pulang dulu, jangan dilanjut dulu, banyak-banyakin doa dulu dan lain sebagainya. Oke, Alhamdulillah. Kita langsung lanjut ya ke sesi berikutnya teman-teman. Ini sesi spesial tentunya dari tim Magerin untuk Kak Sabrina. Tapi sebelum itu ada satu sesi yang akan kita persilakan kepada Kak Sabrina memberikan closing statement malam hari ini. Barangkali teman-teman butuh pengantar tidur malam hari ini ya. Silakan Kak Sabrina closing spesialnya, closing statement spesial buat malam hari ini. Insyaallah. Sampai juga di sesi menutup ini ya. Closing statement. Mungkin dariku karena tadi kita udah bahas win, grow, sama wild generation gitu ya. Yuk kita berkaca lagi sudah sejauh apa gitu kita hari ini grow gitu ya. Apakah kita udah berhasil jadi orang yang memenangkan hidup kita gitu. Karena kita nggak bisa menebar kebermanfaatan, nggak bisa berdampak lebih luas gitu. Kalau misalnya kita belum jadi orang-orang yang win tadi, belum jadi orang-orang yang bertumbuh, yang jadi lebih baik setiap harinya. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi di pertanyaan terakhir mungkin singgung sedikit ya Kak, langkah paling kecilnya apa gitu kan? Langkah paling kecil adalah lakuin. Gak usah banyak mikir, lakuin aja hari ini gitu. Kamu mau apa? Kamu mau kayak gimana? Lakuin aja. Itu langkah paling kecil yang menurutku. Karena semakin dipikir akan semakin bingung gitu. Akan semakin mager juga. Karena kan setan itu makhluk yang pinter banget strateginya. Dia tuh nggak apa ya, ketika dia menggoda kita, dia tuh nggak langsung nyuruh kita loncat ke jurang, tapi dia nyuruh geser dong gitu. Sampai akhirnya kita nggak sadar kalau kita tuh udah tinggal di ujung banget nih, tinggal jatuhnya doang kayak gitu. Itu sih Kak dari aku, semoga kita bisa sama-sama jadi individu yang berkualitas biar nantinya kita juga bisa apa ya, membangun generasi muslim terbaik sebagaimana generasi di zaman Nabi. Wah, aku izin ya Kak Sabrina untuk mencuri closing statementnya malam hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakillah khair Kak Sabrina. Dari awal materi sampai closing statement, semuanya rugi kalau nggak dicatat menurut aku ya Kak Dina. Dan teman-teman gimana? Boleh review ya materi malam hari ini? Nah Kak Dina, karena waktu semakin malam, kita nggak mau satu sesi ini sampai ketinggalan ya Kak Dina. Ada sesi apa nih Kak Dina? Itu sesi penyerahan sertifikat dong sebagai bentuk penghargaan dari tim Magerin buat Kak Sabina karena telah memberikan materi dengan tema Ground to Put Our Best Muslim Generation yang sangat relate banget sebagai generasi Muslim yang di era sudah akhir zaman. Mungkin kita sekalian dokumentasi ya buat teman-teman, jadi boleh banget untuk on cam. Nah, buat kakak operator dipisahkan untuk mengambil sesi dokumentasi. Gimana kakak operator? Kakak operator, apakah aman untuk membantu dokumentasi? Atau Kak Dina bisa bantu Kak? Iya, boleh-boleh. Kita pose M ya, teman-teman semuanya. Hitungan 1, 2, 3. Oke, step selanjutnya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai sesi dokumentasi ini. Semoga dengan sertifikat ini dapat membangun Kak Sabina dalam memberikan ilmu lebih banyak, dapat mengepakkan sayapnya lebih luas. Semoga dengan ini Kak Sabina lebih termotivasi untuk menyebarkan kebaikan. Dan tentunya juga semoga dengan apa yang Kak Sabina sampaikan bisa kita aplikasikan ya teman-teman semuanya, karena apa yang Kak Sabina kasih materi pada malam hari ini tuh sangat relate banget buat kita. Jadi kayak bukan eman-eman tapi lebih ke arah masa nggak kita aplikasikan untuk bisa menjadi lebih baik gitu teman-teman semuanya. Nah, Kak, selanjutnya ada apa nih Kak Cindy? Selanjutnya kita pulang ya. Udah malam Pulang. soalnya. Masya Allah. Jazakillah khair Kak Sabrina. Semoga nih doa banyak banget buat Kak Sabrina. Pasti teman-teman juga banyak banget mendoakan Kak Sabrina. Semoga ini menjadi ladang pahala jariah ya buat Kak Sabrina dan keluarga. Dan jangan jera untuk sharing di Magerin. Insya Allah next kita tunggu season 2-nya ya Kak Sabrina di event-event menarik lainnya. Oke, kalau gitu kita juga dengan hormat mempersilahkan Kak Sabrina. Kalau ada aktivitas yang mau dilanjutkan atau pengen istirahat lebih awal, kita persilahkan untuk live group, live Zoom terlebih dahulu jika memungkinkan untuk bertahan juga tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Sabrina. Terima kasih banyak juga Kak Cindy, Kak Dina, dan tim Magerin ID. Masya Allah. Terima kasih sudah mengundang aku. Semoga bermanfaat buat semua ya teman-teman. Makasih juga semua. Aku izin live ya Kak. Iya Kak Sabrina. Oke Kak Sabrina, hati-hati di jalan. Ya, jazakumullah Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman juga hati-hati di jalan ya habis ini ya yang pulang. Cuci kaki, cuci tangannya dulu ya. Baru deh naik ke kasur. Dan jangan lupa ya catatan-catatannya nanti boleh di-share ya Kak Dina ya. Di tag Instagram Magerin. Yang belum ikut, yang belum follow Instagram Magerin, jangan lupa di-follow. Karena jangan sampai teman-teman nggak tahu nanti ada kabar kajian apa, ada event baru apa. Jangan lupa ya. Atau ikuti saluran WhatsApp atau Instagramnya. Betul nggak Kak Dina? Betul banget teman-teman semuanya. So, jangan sampai ketinggalan info-info terkait dari tim magerin.id. Baik teman-teman, karena malam semakin tinggi ya, bukan malam semakin tinggi, tapi bulan yang semakin meninggi. Jadi untuk acara pada malam hari ini sudah selesai teman-teman. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir dari awal sampai akhir acara kajian malam hari ini. Dan aku juga aku dan Kak Cindy mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sehingga dari teman-teman mau memaafkan. Intinya aku sama Kak Cindy mengucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat dan selalu bukan rajin sih, tapi wajib untuk mengikuti acara kajian online dari magerin.id. Baik teman-teman, karena Kak tadi sudah dapat nasihat dari Kak Cindy ya, terus habis itu sudah ditutup, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku dan Kak Cindy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat istirahat teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Ditunggu ya kajian selanjutnya ya. Ini nama-namanya aku ingat. Aku ingat. Selamat malam. Terima kasih Kak Dina. Terima kasih Kak Cindy. Terima kasih semuanya. Dadah.